Oke Yuda, selamat sore Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Hari ini kita akan masuk di pelajaran yang baru ya Yuda. Hari ini kita akan masuk ke pelajaran yang baru. Sebelum kita masuk ke pelajaran yang baru, saya minta kepada Yuda untuk membaca nama Karapata. Yuda sudah hafal belum? Sudah, Romo. Sudah ya. Oke, yuk Yuda kita mulai. Silakan Yuda baca dulu nama Karapata. Arahang sama Sambuddho Bhagawa Budang Bhagawantang Abiwademi. Namo Buddhaya. Wakato Bhagavato Damo Damang Namasami. Namo Dharmaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Namo Sanghaya. Sabisata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, terima kasih Yuda sudah membacakan nama Karapata. Hari ini kita akan masuk ke pelajaran yang baru, yaitu ini adalah pelajaran yang akan kita bahas Yuda. Meneladan para raja pendukung Buddha. Yuda tahu raja-raja yang pada zaman Sang Buddha, raja-raja apa saja? Raja Asoka. Raja Asoka, terus? Sudah pernah dibaca belum Yuda? Sudah pernah membaca ini belum? Baru baca Raja Asoka, Romo. Baru Raja Asoka yang pernah Yuda baca ya, nggak apa-apa. Oke, hari ini kita mulai ya Yuda. Daripada kita menunggu-nunggu Michael, nanti Michael malah nggak masuk ya. Langsung kita mulai. Kita akan membahas para pendukung raja, para pendukung Sang Buddha. Hari ini kita akan membahas yaitu adalah Raja Asoka. Wah, Raja Asoka ini adalah raja yang paling terkenal ya. Raja Asoka ini adalah raja yang paling terkenal dalam kebijaksanaan. Raja Asoka yang bijaksana. Oke, kita mulai belajar ya tentang Raja Asoka ya. Saya akan jelaskan sedikit demi sedikit. Nanti biar kita semua tahu tentang Raja Asoka ya. Oke. Asoka ini adalah seorang raja dari kerajaan Magadha. Beliau memerintah dari tahun 273 sebelum Masehi hingga 232 sebelum Masehi. Ayahnya bernama Bindusara dan ibunya bernama Dharma. Istri Bindusara semuanya berjumlah ada 16 orang. Asoka mempunyai 101 saudara laki-laki. Dia punya banyak saudara laki-laki. Pada usia muda, Asoka sudah menjadi gubernur di Avanti dengan ibu kota bernama Ujjeni. Asoka menyerbu dan menduduki kota Pataliputra. Ia membunuh sebagian besar pangeran yang merupakan saudara-saudaranya sendiri. Ini adalah kisah awal mula Asoka ya. Nah, setelah dinobatkan menjadi raja, Asoka mengikuti jejak ayahnya, Bindusara, dan juga kakeknya, Chandragupta, yang ingin menaklukkan seluruh daratan India. Ia menyerbu dan menaklukkan negara Kalingga, atau sekarang namanya Orissa, dan menggabungkan dengan negerinya. Peristiwa itu menyebabkan ratusan ribu orang mati, terluka, cacat, dan juga ditawan. Nah, setelah secara besar-besaran membantai beribu-ribu manusia, akhirnya Asoka dari seorang kaisar haus kekuasaan berubah menjadi seorang pengikut Buddha dan mulai berkhotbah Dharma di seluruh dunia. Raja Asoka membangun ribuan stupa dan juga membangun wihara.
Salah satunya adalah stupa Sanchi atau Sanchi Stupa yang telah dinyatakan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Ini adalah stupa Sanchi yang dibangun oleh Raja Asoka. Ini adalah stupa yang dibangun oleh Raja Asoka. Oke, saya lanjutkan ya. Lalu juga Raja Asoka membangun model 4 kepala singa pada sebuah pilar yang biasa disebut dengan pilar Asoka di Sarnath dan dijadikan sebagai lambang nasional modern di Republik India. Setelah mengenal ajaran Sang Buddha, Asoka yang agung menerapkan ajaran anti kekerasan atau biasa disebut dengan ahimsa. Bahkan pembantaian dan mutilasi binatang pun dihapuskan dalam kerajaannya demi cinta kasih kepada semua makhluk. Jadi sebelum Asoka mengenal ajaran Sang Buddha, beliau adalah seorang raja yang gemar membantai, gemar membunuh, gemar menaklukkan negara-negara lain. Namun setelah Asoka ini menemui ajaran Sang Buddha, setelah Asoka belajar ajaran Sang Buddha, malah kebalikannya. Asoka tidak membunuh lagi. Asoka malah menerapkan ajaran anti kekerasan. Bahkan juga Asoka menghentikan pembantaian dan mutilasi binatang. Jadi ini adalah raja yang bijaksana setelah belajar ajaran Sang Buddha. Nah, Yuda, ini adalah pilar Asoka. Ini adalah pilar Asoka yang sekarang menjadi lambang, negara India. Yang sekarang menjadi lambang negara India ini adalah pilar Asoka. Ini adalah yang dibangun oleh Asoka. Nah, selain itu, Asoka menganjurkan setiap orang untuk hidup bervegetarian, menghapus sistem kasta, dan memberlakukan semua orang itu secara sama. Pada saat bersamaan, setiap orang diberi hak kebebasan, toleransi, dan juga kesetaraan. Pada suatu ketika, Asoka memanggil Nigroda untuk mampir ke istana. Nigroda memberi uraian dhamma yang membuat Asoka sangat tertarik. Sehingga mulai hari itu Asoka menjadi penyokong dan pelindung dari Nigroda dan juga anggota sangha lainnya. Oke, permisi Yuda, saya ke kamar mandi dulu ya. Oke, kita lanjutkan lagi Yuda. Nah, jadi pada suatu ketika itu Raja Asoka pernah memanggil Nigroda untuk mampir ke istananya. Lalu Nigroda memberikan uraian dharma untuk membuat Asoka sangat tertarik, sehingga mulai hari itu Asoka menjadi penyokong dan pelindung dari Nigroda dan juga para anggota sangha. Anggota sangha itu adalah para bante, dan juga beliau menjadi seorang penderma yang sangat mulia sekali. Oke, nah di sini dikatakan, Yuda, tahukah kamu di antara puluhan raja di dunia, nama Asoka ini tercatat dengan tinta emas. Jadi Raja Asoka ini bagaikan bintang yang paling bersinar sangat cemerlang di antara bintang-bintang yang ada di angkasa. Nah, ini diumpamakan seperti ini loh. Diumpamakan sebagai bintang yang paling terang. Karena apa sih Raja Asoka ini dinobatkan sebagai raja paling hebat, raja paling bijaksana, dan juga diibaratkan sebagai bintang yang paling bersinar ya. Ini dikatakan seperti ini, Yuda. Menurut Samanta Pasadika, penghasilan Asoka yang berjumlah 500.000 mata uang pada zaman itu ya, pada zaman Raja Asoka,
pada zaman 200 tahun sebelum Masehi dibagi sebagai berikut. 100.000 mata uang diberikan kepada Nigroda untuk apa saja. Lalu 100.000 mata uang untuk membeli barang-barang persembahan di wihara. Lalu 100.000 mata uang untuk sangha lainnya. Lalu 100.000 mata uang untuk pengembangan agama Buddha. Lalu 100.000 mata uang untuk membeli obat-obatan bagi yang sakit. Nah, sampai seperti ini adalah yang dilakukan oleh Raja Asoka. Dia menjadi seorang penderma yang sangat luar biasa sekali. Ini Michael baru masuk. Tunggu sebentar ya, kita tunggu Michael baru masuk. Tunggu Michael baru connecting audio. Oh, Michael. Ya. Michael sudah mengerjakan tugasnya? Nah. Oke, nanti kita bahas ya, Michael ya. Tunggu ya. Ini kita bahas Raja Asoka. Hari ini Michael buka halaman 88. Ya, Romo, nanti dulu. Permisi kencing dulu, Romo. Oh ya udah, aku tinggal. Oke, menurut Samanta Pasadika tadi kan penghasilan Raja Asoka itu 500.000, lalu dibagi lagi menjadi 5. Yang satu diberikan untuk Nigroda, 100.000 untuk membelikan barang-barang persembahan di wihara, 100.000 juga untuk sangha yang lainnya, 100.000 untuk pengembangan agama Buddha, dan juga 100.000 untuk membeli obat-obatan bagi mereka yang sakit. Oke, kita lanjutkan aja ya Yuda. Tunggu aja ya. Jadi ditunggu dari tadi malah seperti itu kan, ya udah. Ya, kita lanjutkan. Nah, setelah mendengar dari Mogaliputa Tisa Mahatera bahwa ajaran Buddha terdiri dari 84.000 dharma. 84.000 dharma. Asoka mendirikan wihara di berbagai desa dan kota sebanyak 84.000. Jadi ini adalah Asoka mendirikan wihara di berbagai pelosok desa dengan jumlah yang sama dengan jumlah yang diberikan, dengan jumlah dharma yang disampaikan oleh Sang Buddha, yaitu 84.000. Sang Buddha membabarkan dharma 84.000 dan juga Asoka membangun wihara sebanyak 84.000. Di Pataliputa, Asoka membangun sebuah wihara besar dan megah dengan bantuan seorang Raja Naga Mahakala. Raja Asoka membuat patung Buddha dalam ukuran yang sebenarnya. Asoka juga membuat sebuah dekrit di atas batu cadas gunung yang dikenal sebagai Babru Edik yang terdiri atas 7 baris dan sebagian besar diambil dari ayat-ayat suci berbahasa Pali. Nah, dekrit itu adalah seperti ini. Coba saya minta kepada Yuda untuk membacakan dekrit ini dulu. Silakan Yuda baca 2 paragraf dari sini sampai sini. Silakan Yuda. Asoka menginginkan agar semua orang, biku maupun orang awam membaca dan mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab dengan berbuat demikian mereka, pria atau wanita, akan menjadi orang yang lebih baik. Asoka memberi penghormatan yang tinggi kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Selanjutnya, Asoka banyak melakukan perjalanan ziarah ke tempat-tempat agama Buddha. Di tahun pemerintahannya yang ke-20, ia mengunjungi Taman Lumbini
Buddha Gaya, Benares, dan Kusinara. Di tempat-tempat ini ia mendirikan pilar Asoka, vihara, stupa, dan bangunan lain untuk memberi penghormatan kepada Buddha. Oke, sudah. Bawahnya lagi satu, sedikit lagi, cuma sedikit tuh, Yuda. Bahwa ia mengunjungi tempat itu untuk memberi penghormatan kepada tempat Buddha dilahirkan mencapai penerangan sempurna, memutar roda Dharma, dan parinibbana atau wafat. Saya baca ya. Asoka, ini adalah dekret yang ditulis oleh Asoka ya. Asoka menginginkan agar semua orang, biku maupun orang awam, membaca dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab dengan berbuat demikian, mereka pria atau wanita akan menjadi orang yang lebih baik. Asoka memberi penghormatan yang tinggi kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Selanjutnya, Asoka banyak melakukan perjalanan ziarah ke tempat-tempat agama Buddha. Di tahun pemerintahannya yang ke-20, ia mengunjungi Taman Lumbini, Buddha Gaya, Benares, dan juga Kusinara. Di tempat-tempat ini, ia mendirikan pilar Asoka, vihara, stupa, dan bangunan lain untuk memberikan penghormatan kepada Buddha. Bahwa ia mengunjungi tempat itu untuk memberi penghormatan kepada tempat di mana Buddha dilahirkan, tempat di mana Buddha mencapai penerangan sempurna, dan juga tempat di mana Sang Buddha memutar roda Dhamma, dan juga dia datang ke tempat di mana Sang Buddha parinibbana atau wafat. Ini adalah kisah tentang Raja Asoka. Raja yang sangat bijaksana, raja yang sangat mulia. Ini adalah yang disebut dengan Raja Asoka. Oke, akan kita lanjutkan lagi. Oke, setelah nanti yang ini akan kita bacakan nanti ya. Yang ini nanti akan kita bacakan lagi. Nah, kita akan masuk ke sini. Di sini dulu ya. Nah, ini. Asoka juga membuat daftar dari hewan yang harus dibebaskan dari penyembelihan, termasuk babi yang mengandung. Selanjutnya juga Asoka melarang untuk mengebiri dan pemberian cap dengan besi panas pada badan binatang pada hari Uposatha. Ia juga memberi pengampunan kepada narapidana pada waktu-waktu tertentu. Asoka lebih senang melakukan perjalanan ke tempat-tempat ziarah keagamaan. Dengan demikian, ia dapat bertemu dengan para biku, para pertapa, para brahmana yang terpelajar. Nah, setelah melakukan diskusi dengan para rohaniawan tersebut, Asoka lalu memberikan dana yang besar. Selain itu, ia sering melakukan perbuatan yang mulia dengan cara menanam pohon, menggali sumur untuk keperluan rakyat, membuka rumah-rumah sakit untuk memberi pengobatan manusia dan binatang. Hal ini bukan saja dilakukan di negaranya sendiri, tetapi juga dilakukan oleh Asoka di negara-negara tetangga seperti negara Kolas, Pandias, Kerala, dan negara-negara lain sampai nanti ke negara Sri Lanka. Nah, menurut Pahatan di Rock Edit yang ke-13, Asoka menerangkan bahwa ia mengirim Dharma Duta ke kerajaan yang jauh dari kerajaannya sendiri, yaitu ke Antiochus atau ke Antiocho, raja dari Syria. Keempat kerajaan yang lebih jauh lagi yaitu ke Ptolemy atau ke Turameya, yaitu yang berada di Mesir, terus menuju ke Antigonos atau Antakini yang berada di Makedonia, terus menuju ke Alexander, Raja Alexander atau Raja Alikasundara yang berada di Epirus yang sekarang menjadi wilayah Yunani kuno atau Yunani Utara ya.
lalu ke Magas dari kerajaan Serinia di Afrika Utara. Nah, ia juga menyebut nama-nama seperti Yavanas, Kamboja, Pandia, Kolas, Andara, Pulindas, Sri Lanka, dan lain-lain. Nah, pada tahun ke-18 pemerintahannya atas permohonan dari Dewanam Piyatisa, Asoka mengirim putrinya yaitu Sanghamita ke Sri Lanka dengan membawa cangkokan dari pohon bodhi yang tumbuh di Budagaya. Lalu Sanghamita kemudian membentuk dan memimpin Sangga Bhikkhuni yang pertama di Sri Lanka. Nah, Sanghamita itu adalah anak dari Raja Asoka. Sanghamita itu adalah anak dari Raja Asoka. Ya, ini adalah gambar. Bisa kalian lihat di halaman 92. Ini adalah gambar ketika Raja Asoka mengirim putrinya, yaitu Bhikkhuni Sanghamita. Nah, sebelum itu Asoka mengirim cucunya yang bernama Sumana ke Sri Lanka dengan dibekali beberapa relik dan mangkuk untuk mengumpulkan makanan dari Buddha untuk ditempatkan di stupa-stupa. Lalu Asoka memerintahkan selama 37 tahun dan kemudian terkenal dengan nama Dharmasoka karena jasanya sangat besar dalam membantu pengembangan agama Buddha. Nah, ini adalah kisah tentang Raja Asoka. Raja yang paling bijaksana, raja yang paling hebat dalam membantu penyebaran ajaran Buddha, dalam menyokong Buddha, menyokong Dharma, dan juga menyokong Sangha. Nah, ini adalah isi dari prasasti Asoka ya, akan saya bacakan ya. Ini adalah isi dari prasasti Asoka. Janganlah kita menghormat agama kita sendiri dengan mencela agama orang lain. Sebaliknya, agama orang lain sebaiknya dihormat atas dasar tertentu. Dengan berbuat begini, kita membantu agama kita sendiri untuk berkembang, di samping menguntungkan pula agama lain. Oleh karena itu, barang siapa menghormat agamanya sendiri dengan mencela agama lain semata-mata karena dorongan rasa bakti kepada agamanya, dengan berpikir bagaimanapun aku dapat memuliakan agamaku sendiri, maka dengan berbuat demikian, maka ia malah akan merugikan agamanya sendiri. Oleh karena itu, toleransi dan kerukunan umat beragamalah yang dianjurkan dengan pengertian bahwa semua orang selain mendengarkan ajaran agamanya sendiri, juga bersedia untuk mendengarkan ajaran agama yang dianut orang lain. Nah, ini adalah prasasti Asoka yang berada di pilar Asoka ya. Ini adalah prasasti dari Raja Asoka. Nah, setelah ini mari kita semua membaca sebuah puisi ya. Ada puisi itu di halaman 88. Coba saya minta puisinya nanti dibaca secara bergantian ya. Saya minta puisi itu dibacakan dulu oleh Michael. Silakan Michael bacakan puisinya. Silakan Michael, saya pin videonya. Halaman 89. Oh, Michael jaringannya jelek. Saya tidak dengar suara Michael ya. Michael jaringannya jelek sekali. Sinyal Michael merah. Saya ganti Yuda yang membaca ya. Oh. Nanti kalau Michael jaringannya udah bagus, ganti Michael ya. Oke, tunggu Michael jaringannya bagus dulu ya. Oke, saya minta kepada Yuda untuk membacakan puisinya. Silakan Yuda dibacakan. Di antara beribu sungai yang mengalir airnya menuju lautan, di antara beribu bunga yang menghembus keharumannya ke cakrawala, di antara beribu raja
dan kaisar yang mencatatkan keagungannya dalam sejarah. Hanya ada satu pohon suci, tempat lainnya kesadaran agung. Hanya perilaku kebaikan yang tetap mengharum mengatasi arah angin. Hanya ada satu rasa agung yang bersinar terus teringat hingga saat ini. Raja Agung Asoka yang penakluk sejati yang setelah melepas pedang. Raja Agung Asoka yang sang pemenang sejati yang setelah meninggalkan kekerasan. Raja Agung Asoka sang pemenang sejati yang menghargai perbedaan dan keragaman. Raja Agung Asoka sang penakluk sejati yang penuh toleransi dan cinta kasih. Asoka, namun namamu begitu besar dan agung menyejukkan setiap jiwa yang damai. Asoka, namamu begitu bersinar dan agung menyinari setiap hati yang kasih. Asoka, namamu begitu luhur dan mulia menginspirasi setiap pengguna sejati. Dalam jiwamu yang damai, tiada lagi peperangan, tiada lagi kerusakan. Dalam hatimu yang tenteram, tiada lagi diskriminasi, tiada lagi ketidakadilan. Asoka, Raja Agung, pelaksana ajaran Buddha untuk dunia sejahtera dan bahagia. Asoka, Raja Agung, pelaksana ajaran Buddha bersinar dan bercahaya. Asoka, Raja Agung, namamu akan selalu terkenang sepanjang masa. Asoka, Raja Agung, namamu akan terus terukir sepanjang sejarah. Asoka, Raja Agung, siswa sejati Buddha, cermin penakluk dan pemenang sejati. Oke, terima kasih Yuda sudah membacakan puisinya. Nah, sekarang saya mau ke Michael. Michael, bagaimana jaringannya, Michael? Oh, masih kuning ya ini, jaringan Michael masih kuning. Nah, coba silakan Michael bacakan puisinya, puisi tentang Asoka yang agung ini. Coba Michael. Silakan Michael. Michael. Setelah kamu membaca puisi di atas, jelaskan makna yang... Michael, baca puisinya. Oh, puisinya. Yang didengarkan dong. Puisi Asoka yang Agung oleh Jo Priyastana. Di antara beribu sungai yang mengalirkan airnya menuju lautan, di antara beribu bunga yang mengembuskan keharumannya ke cakrawala, di antara beribu raja dan kaisar yang mencatatkan keagungannya dalam sejarah, hanya ada satu pohon suci tempat lahirnya kesadaran agung. Hanya perilaku kebajikan yang tetap mengharum mengatasi arah angin. Hanya ada satu Raja Agung yang bersinar terus teringat hingga saat ini. Raja Agung Asoka, sang penakluk sejati yang telah melepas pedang. Raja Agung Asoka, sang pemenang sejati yang telah meninggalkan kekerasan. Raja Agung Asoka, sang pemenang sejati yang menghargai perbedaan dan keragaman. Raja Agung Asoka, sang penakluk sejati yang penuh toleransi dan cinta kasih.
Asoka, namamu begitu besar dan agung, menyejukkan setiap jiwa yang damai, agung menyinari setiap hati yang kasih. Asoka, namamu begitu luhur dan mulia, menginspirasi setiap penguasa sejati. Dalam jiwamu yang damai, tiada lagi peperangan, tiada lagi kekerasan. Dalam hatimu yang tenteram, tiada lagi diskriminasi, tiada lagi ketidakadilan. Asoka, Raja Agung pelaksana ajaran Buddha untuk dunia sejahtera dan bahagia. Asoka, Raja Agung pelaksana ajaran Buddha bersinar dan bercahaya. Asoka, Raja Agung, namamu akan selalu terkenang sepanjang masa. Asoka, Raja Agung, namamu akan terus terukir sepanjang sejarah. Asoka, Raja Agung, siswa sejati Buddha, cermin penakluk dan pemenang sejati. Oke, terima kasih Yuda, Michael sudah membacakan puisinya. Sekarang saya mau melanjutkan sedikit ya tentang apa yang tentang tadi ya, Raja Asoka ya. Jadi sudah saya katakan bahwa Raja Asoka itu adalah raja yang paling bijaksana. Maka dari itu di sini dikatakan Raja Asoka membebaskan biaya masuk kepada rakyat setempat untuk berkunjung ke tempat-tempat suci. Jadi kalau ada orang mau berkunjung ke tempat-tempat suci, itu dibebaskan untuk masuk. Nggak ada bayar-bayar ya. Beliau mengakui bahwa kehidupan semua makhluk suci. Oleh karena itu, Asoka melarang binatang-binatang dipotong untuk dijadikan korban. Asoka melarang semua binatang untuk dipotong, untuk disembelih, untuk dibunuh, untuk dijadikan sebuah korban. Ini adalah sebuah kebijaksanaan yang sangat luhur, sebuah kebijaksanaan yang sangat tinggi yang dilakukan oleh seorang raja, yaitu adalah Raja Asoka. Pada suatu hari, ia mengetahui bahwa binatang dalam jumlah besar dipotong di dapur istana untuk dikonsumsi penghuni istana. Raja Asoka memerintahkan hanya memotong 2 ekor ayam dan seekor rusa. Selanjutnya, beliau menetapkan bahwa kemudian hari itu harus dihapuskan. Asoka menginginkan rakyat mengembangkan kebajikan moral. Jadi Asoka itu menginginkan setiap masyarakat untuk terus mengembangkan kebajikan moral. Ini ada 4 kebajikan moral yang ada 6 kebajikan moral yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus taat kepada agama Buddha. Yuda, Michael pun juga harus taat kepada agama Buddha. Yang kedua, mengembangkan kasih sayang kepada semua makhluk. Kita dilarang untuk membunuh makhluk hidup ya. Yang ketiga, kita harus suka menolong orang lain dan suka berderma. Yang keempat adalah menyucikan hati dan pikiran. Ini yang harus kita lakukan ya. Ini di dalam agama Buddha juga sudah ditekankan. Yang kelima adalah menghormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang keenam, bermurah hati, ramah tamah kepada sahabat, kenalan, bahkan pelayan, dan budak pun harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi. Ini yang harus kita lakukan ya. Nah, dengan contoh pandangan Buddha tentang toleransi beragama, Asoka membuat sebuah prasasti di Batu Cadas yang hingga kini masih dapat dibaca. Prasasti Batu Cadas itu dikenal dengan nama Prasasti Batu Kalingga yang ke-22 atau biasa disebut dengan Prasasti Asoka. Nah, ini adalah kisah tentang Raja Asoka. Kisah tentang Raja Asoka, salah satu raja yang bijaksana, raja yang mendukung ajaran Sang Buddha. Raja Asoka ini adalah raja yang paling besar sekali jasanya kepada ajaran Buddha.
Contohnya tadi bahkan Asoka pun mengirimkan anaknya menjadi bhikkhuni untuk mengajarkan dharma di negara Sri Lanka. Ini adalah sebuah pengorbanan yang sangat luar biasa yang bisa dilakukan oleh seorang ayah untuk anaknya demi perkembangan agama Buddha, demi perkembangan berlangsungnya agama Buddha menjadi agama yang paling hebat, menjadi agama yang paling masyhur. Oke? Itu adalah tentang kisah Raja Asoka. Nah, sebelum saya akhiri dan sebelum saya memberikan PR kepada kalian, tadi Michael belum menjelaskan kepada saya apa jawaban-jawaban dari PR Michael kemarin ya, Michael. Oke, saya minta kepada Michael untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Michael jawab di PR kemarin. Oke, silakan Michael dijawab pertanyaan nomor 1 hingga nomor 5. Mengapa Anathapindika merupakan salah satu penyantun Buddha? Karena Anathapindika sering berdana dan berbuat kebajikan kepada Sangha dan Buddha. Oke, boleh juga. Nomor 2. Nomor 2, Michael. Michael memang bagaimana peran Anathapindika? Ya. Lanjut. Bagaimana peran Anathapindika dalam... Ya, ini lanjut. 2. Bagaimana peran Anathapindika dalam penyokong Buddha? Yang pertama, Anathapindika membangun vihara Jetavana untuk Buddha dan Sangha. Ia tekun menyokong Buddha, menyediakan kebutuhan jubah dan lain-lain. Oke ya, betul, Michael. Bagus itu, Michael. Oke, sekarang lanjutkan nomor 3. Jelaskan tentang keluarga Anathapindika. Anathapindika menikah dengan Punakalana yang berarti seorang dengan tanda kebajikan. Anathapindika memiliki 4 orang anak yang memiliki nama Subhada besar, Subhada kecil, dan yang juga seorang putra yang bernama Sumana, yang memiliki kemampuan yang melampaui semua orang di rumah dengan kebijaksanaannya yang mendalam. Ketika mendengar khotbah Buddha, Sumana langsung mencapai tingkat kesucian kedua, yakni Sakadagami. Sumana tidak menikah. Ketika melihat kebahagiaan kedua kakaknya, Sumana menjadi senang dan gembira sehingga membuat beliau semakin bahagia dan gembira. Pada akhirnya, Sumana meninggal dunia dan terakhir kembali di surga Tusita. Oke, mantap sekali ya. Yuda jawabannya, Michael jawabannya lengkap. Nah, Yuda, jawaban seperti inilah yang saya minta untuk jawaban nomor 3 ya. Dijawab dengan lengkap. Terima kasih Michael sudah menjawab nomor 3 dengan cara yang begitu lengkap. Nah, sekarang Michael lanjutkan di soal nomor 4. Nomor 3 sudah betul. Anak 4. Anathapindika jatuh sakit untuk ketiga kalinya. Mengapa ia memohon bantuan Yang Agung Ananda dan Yang Agung Sariputta? Karena Y.A. Sariputta mengetahui bahwa ia mendekati ajalnya dan diberi mohon untuk memberi khotbah diberi khotbah oleh Y.A. Sariputta. Oke ya, boleh juga itu jawabannya. Sekarang nomor 5, nomor terakhir, silakan. Michael jaringannya lagi bermasalah ya. Yuk Michael. Kesucian Abhidhamma, proses pencapaian kesucian Anathapindika. Setelah mendengar khotbah dari Y.A. Sariputta dan Ananda, Anathapindika dengan cara demikian meninggal dan terakhir di surga Tusita. Putri temudanya telah meninggal terlebih dahulu. Namun karena begitu besar pengabdiannya kepada Buddha dan Sangha, ia muncul di vihara Jetavana sebagai dewa.
yang memenuhi seluruh daerah itu dengan cahaya surgawi. Oke, terima kasih. Betul, betul. Jawaban Michael nomor 5 sudah betul. Terima kasih kepada Michael sudah menjawab PR-nya dengan cara yang sangat bagus sekali. Terima kasih Michael. Nah, sekarang saya mau memberikan PR kepada kalian. Ya, apresiasi untuk Michael ya. Terima kasih Michael ya. Oke, setelah ini kita foto dulu ya. Kita belum pernah foto ya. Kita foto bersama dulu Michael. Yuda, tunggu sebentar ya. Silakan nanti kalian. Oke, tunggu sebentar. Akan saya tampilkan semuanya. Oke, silakan menghadap ke kameranya biar kita foto ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Michael. Yuda, sudah selesai fotonya. Nah, sekarang saya akan menunjukkan PR untuk kalian. PR-nya seperti biasa di bagian evaluasi tadi. Bagian evaluasi yang akan kalian kerjakan. Nah, hari ini kita sudah mengerjakan belajar, yaitu tentang raja yang paling bijaksana adalah bernama Raja Asoka. Raja Asoka ya. Kita sudah di bab keempat, dan ini adalah raja pertama yang sudah kita bahas. Raja pertama, oke. Nah, PR untuk kalian ini ya, uji kompetensi ada latihan-latihan. Ini ada 5 soal. Ada 5 soal. Mengapa Raja Asoka mendapat gelar Canda Soka? Ini di buku paket kalian ada ya, di buku paket kalian halaman 93. Halaman 93. Ya. Di halaman 93 itu ada 5 soal. Latihan soal-soal. Ada 5 soal, silakan kalian kerjakan minggu depan seperti biasa. Minggu depan libur karena minggu depan itu tanggal merah ya. Jadi kita akan masuk nanti setelah libur di bulan November. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang raja bernama Raja Asoka. Nanti kalau kita sudah masuk, kita akan belajar tentang Raja Pasenadi Kosala. Ini. Ada yang pernah mendengar nama Raja Pasenadi Kosala? Michael sudah pernah mendengar? Pernah, Romo. Pernah ya Michael. Oke, Yuda pernah mendengar Raja Pasenadi? Belum ya Yuda ya? Sudah? Enggak. Oh, enggak ya. Oke. Nah, setelah libur nanti kita akan membahas ini ya, Raja Pasenadi Kosala. Nah, sebelum itu silakan kalian baca-baca dulu tentang Raja Pasenadi Kosala ini ya. Silakan nanti kalian baca-baca tentang Raja Pasenadi Kosala. Nah, setelah itu tentang Raja Bimbisara. Pernah mendengar kan? Tentunya sudah pernah ya kalau Raja Bimbisara ya. Yuda sudah pernah mendengar kan nama Raja Bimbisara? Udah, Romo. Ya kan? Kalau Michael pasti sudah pernah mendengar ya Michael Raja Bimbisara ya. Raja Bimbisara kan ada lagunya juga, ada lagunya itu. Raja Bimbisara. Tuh ada sebuah lagu Buddhis yang berjudul sama dengan nama raja ini, berjudul Bimbisara. Lagunya ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita tentang Raja Asoka. Mari kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini dengan memanjatkan nama Karapata. Sekarang saya yang memimpin ya. Gantian ya. Oke, silakan semua tangannya beranjali. Arahang sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dharmaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami.
Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, terima kasih sudah hadir di kelas online kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan, Yuda, Michael, karena kita masih di dalam masa pandemi, tetap jaga kesehatan, jangan sakit-sakit, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Terima kasih, sampai jumpa, selamat sore, Namo Buddhaya. Romo Namo Buddhaya.